Ngumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman, sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, control is number one. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala. Cuek aja lah, oh shalalala. Kemesraan ini janganlah berlalu, selama masih ada waktu. Persahabatan ini jangan menghilang, selama kita masih ada. Kemesraan ini janganlah berlalu, selama masih ada waktu. Kamu begitu berarti dan istimewa di hati, selamanya rasa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Video saya kali ini saya akan ketemu teman-teman dalam acara seminar. Bagaimana keseruan kita nanti ketemu sama teman-teman seperjuangan? Kita ikuti video berikut ini. Oke. Saya akan menuju gedung GSG. Tadi saya setelah tanya sama satpamnya sebelah mana gedung GSG-nya, dikasih tahu lewat sini. Oke, jalannya. Ayo kita memasuki ruang seminar kita. Alhamdulillah ketemu sama Bu Fatma lagi. Permisi Mbak, iya. Bikin video. Alhamdulillah ketemu teman-teman banyak ini. Tuh. Semua pakai pink. Semua pakai pink ini. Alhamdulillah kita ketemu saudara baru lagi dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Sari. Asik. Foto Masya Allah jauhnya. Terus kesini ya? Kapan? Nyampe Malang sini? Dari Selasa ke sini kan ada dari SA. Oh gitu, alhamdulillah. Dulu ininya radiasinya sinarnya di mana? Ya. Oh di Samuel Anwar. Kalau kemo operasi itu semua di Mojokerto, sinarnya aja yang di sini. Oh, ini dari Mojokerto. Sampai jauhnya. Tapi cuma suami kan asli Malang sini, jadi saya nginepnya di rumah saudara di Malang sini. Sama masalah saya asli Malang, tapi dapat suami Ponorogo dari sini Ponorogo. Oke, gitu. Mbak siapa dengan Mbak siapa? Nia, Bu. Mbak Nia dari mana Mbak? Dari sini aja jadi Malang. Oh Jodipan sini, alhamdulillah dekat ya. Sama saudara, ayo Fatma, ayo sama Bu siapa ini? Ini Bu, dengan Bu siapa? Video, ya. Bentar, habis ini saya foto ya. Oke. Kami hormati Asisten Manager of Marketing Rumah Sakit Lampalen Malang, Dr. Sinta Kumala P. Mas, dan tim. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Dr. Jihan Arabikum SPOG MMRS, dan Ibu Lebda Katodian SCMC Psikolog. Yang kami sayangi seluruh survivor dan warrior dari Lumping, dan yang kami hormati seluruh undangan yang berbahagia.
Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama. Di bagian samping gedung sebelah kanan. Pintu darurat kedua terletak di belakang gedung. Apa yang terdekat? Jadi padu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat. Utami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan membacakan doa dengan cara Islam, dan bagi yang beragama lain, saya persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal Alakal Hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni dosa kami dan tidak Engkau kasihi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami mohon kepadamu keselamatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rezeki, dan bertobat sebelum kematian kami, mendapat rahmat dan memperoleh keampunan pada saat maut menjemput kami. Ya Tuhan kami, mudahkanlah kami pada gelombang sakaratul maut, dan lepaskanlah dari api neraka, dan mendapatkan kemaafan ketika dihisab. Ya Tuhan kami, berilah ampunlah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaiki segala urusanku, dan jangan diserahkan kepada kami sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Waqina adzaban nar wa asilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu Ya Ghaffaru Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya yaitu laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Miftah. Kepada Ibu Miftah kami persilakan. Lafping mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang luar biasa kepada Rumah Sakit Lafallet yang telah memberikan dukungan di setiap kegiatan kami. Tanpa terasa 1 dekade sudah Lafping bergerak
dengan membawa misi memberi edukasi seputar kanker payudara, deteksi dini, hingga perawatan yang efektif, sehingga dapat bersama-sama mengatasi tantangan kanker payudara dengan semangat, keberanian, pengharapan. Semua dikerjakan dengan sepenuh hati untuk mencapai visi LAVPINK, yaitu menurunkan jumlah pasien kanker payudara stadium lanjut pada tahun 2030. Saat ini LAVPINK telah menjadi rumah teman setia, support system, bahkan playground bagi para warrior dan survivor kanker payudara di Indonesia. Dengan semangat dan kekuatan cinta, mereka mampu melewati berbagai rintangan, membawa inspirasi, dan menjadi pendukung bagi sesama perempuan yang terdampak kanker payudara di Indonesia. 1.080.000 perempuan telah teredukasi tentang kanker payudara oleh LAVPINK melalui PINK Talk dan PINK Webinar sampai hari ini. Deteksi dini kanker payudara melalui gerakan 10.000 USG payudara gratis telah menjangkau 13.885 perempuan hingga tahun 2023. Terima kasih kepada Rumah Sakit Lavalet yang selalu mendukung kami dalam gerakan tersebut. Ada 17.500 breast cancer warriors yang telah kami dampingi dan sejak tahun 2014 sehingga mampu bangkit dan berdaya menjadi survivor yang tangguh. Komunitas LAVPINK digerakkan oleh survivor dengan penuh cinta dan komitmen untuk menjalankan visi dan misi LAVPINK. Mereka tergabung dalam PINK Squad. Saat ini ada 123 PINK Squad yang tersebar di 10 wilayah di Indonesia dari latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam. Mereka bekerja secara sosial dan selama 1 dekade telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Inilah Squad PINK. LAVPINK Malang, ada Ibu Miftahur Rohmah, monggo silakan. Dan ada Ibu Cia Majid. Sebagian dari kami masih ada yang melakukan terapi di Rumah Sakit Lavalet. Lebih dari sekedar komunitas, LAVPINK hadir dengan cinta untuk para warrior dan survivor kanker payudara. 1 dekade yang diwarnai dengan kebersamaan yang hangat dan penuh cinta. 1 dasawarsa yang telah berjalan menjadi sebuah perayaan kehidupan dan kemenangan bagi kita bersama. 10 tahun yang membuktikan bahwa cinta, dukungan, dan semangat dapat memampukan kita menjawab tantangan dan bangkit bersama melawan kanker payudara. Selamat ulang tahun LAVPINK. Above and Beyond bukan sekedar slogan, tapi sebuah komitmen. Komitmen untuk terus melangkah lebih jauh dalam mendukung para pejuang kanker payudara. Komitmen untuk memberikan edukasi, informasi, dan dukungan terbaik yang dibutuhkan oleh warrior dan survivor. Komitmen untuk terus berupaya demi masa depan yang lebih cerah bagi para pejuang kanker payudara dan keluarga mereka. LAVPINK mengajak seluruh komunitas kanker payudara di Kota Malang untuk bersama-sama membersamai para warrior kanker payudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan juga semangat yang dibagikan pada awal acara ini. Semoga semangat yang telah dibagikan oleh Ibu Istianah ini tetap bisa terjaga sampai akhir acara nanti. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan Direktur Rumah Sakit Lavalet Malang. Kepada yang terhormat Dr. Gigi Indra Gunawan M.Tec. Hayat, kami persilakan. Waalaikumsalam. Semangat itu ya. Warrior dan survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa berkumpul bersama dalam kegiatan di ruang serbaguna Rumah Sakit Lafallet. Yang terhormat Bu Wistiana selaku koordinator wilayah Kota Malang, Pink Squad, ibu-ibu, sahabat survivor, sahabat warrior, Love Pink di Kota Malang ini. Alhamdulillah saya bisa hadir pada kesempatan ini menjadi kebanggaan 1 Maret 2024. Komunitas Love Pink ini sebenarnya adalah komunitas yang sudah lama juga saya kenal. Karena sebelum di Lafallet, saya berada di Situbondo, di mana di Situbondo juga rumah sakit kami bekerja sama mendukung dan berkolaborasi dengan komunitas Love Pink. Pada kesempatan ini kami mewakili Rumah Sakit Lafallet mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Love Pink. Semoga dalam ulang tahunnya yang ke-10 ini Love Pink bisa menjadi. Kami persilakan. Kami silakan untuk posisi seperti tadi, seperti awal. Kami silakan untuk ibu-ibu menempati posisi seperti awal agar semua bisa masuk frame. Agar semuanya bisa masuk frame. Silakan kembali ke tempat. Agar semuanya, seluruh anggota Love Pink bisa masuk on frame.
Gimana ibu-ibu setelah senang rasanya? Peserta terbaik akan kita berikan kepada siapa? Masih rahasia. Oke. Baik, untuk selanjutnya, karena tadi sudah senam, sudah rileks ya, sudah rileks atau belum? Sudah, alhamdulillah. Karena sudah senam, sudah rileks, sudah bahagia masih. Perannya, apa sih perannya? Seberapa penting sih payudara dalam kehidupan seksual sehingga tema ini diangkat dalam sharing kita pada pagi hari ini. Dan nanti untuk tema edukasi kita ini akan disampaikan oleh Dr. Jihan Arabergum SPLG MMRS. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan CV dari beliau. Dr. Jihan sesuai dengan tema kita yaitu kehidupan seksual setelah kanker payudara. Baik, Dr. Jihan untuk waktu dan tempat kami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 bagi Loving. Tetap semangat ya Bu ya. Tadi motonya sabar lakon. Sabar lakon, benar Bu. Sabar care lakonono itu sepertinya tidak hanya untuk Loving aja Bu ya. Semuanya itu memang seperti itu. Tiap fase kehidupan kita pasti ada saja cobaan, ujian gitu dari Allah ya, yang menyebabkan kita harus ingat pada sabar care lakonono itu ya. Baik Ibu-ibu, pada pagi hari ini saya diminta untuk berbagi Bu. Saya bukan merasa lebih pintar, enggak, karena saya lebih muda dan saya yakin dengan lebih berpengalaman tentang masalah seksualitas pasca kanker payudara. Di sini saya mengambil judul seks and intimasi karena menurut saya antara seks dan intimasi itu ada beda. Kalau boleh tahu ini ibu-ibu di sini, menurut ibu seks itu sebenarnya seperti apa? Boleh dijawab? Mau silakan, ada yang berkenan untuk memberikan opininya. Seks itu apa sih? Oke, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi, seks dan intimasi itu adalah hubungan kedekatan antara suami dan istri. Jadi bukan hanya secara fisik juga tidak, tapi secara komunikasi gitu. Jadi hubungan yang baik atau hubungan yang dekat antara suami dan istri itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Mungkin pandangannya sama ya semua ya. Jadi kalau kita seks itu sendiri singkatannya ada secret exchange energy. Selain jadi kalau misalnya nih Bu ya, dalam fase pengobatan setelah menjalani operasi, kemoterapi, radiasi maupun lingkungan kita. Jadi jenengan kalau habis operasi diangkat payudara, pasti ngerasa ada yang hilang, pasti. Dulu punya buah dada bisa menyusui, nyusahimu pada saat kita berhubungan itu menjadi salah satu, itu kan ciri seks tuh dari perempuan ya. Jadi orang perempuan di bidang laki-laki pertama kali itu ya, nggak mungkin yang bawah tuh Bu ya, yang dilihat kan itu yang di depan itu kan ya. Nah itu, jadi yang dilihat pertama itu, oh iya itu wedok kan gitu ya. Ya walaupun sekarang ada yang hybrid ya, yang sebenarnya nggak perempuan tapi punya payudara gitu ya. Cuman itu ada ciri seks dan itu memang salah satu tempat untuk daerah sensitif untuk dirangsang saat kita berhubungan seksual. Itu memang seperti itu dan itu harus hilang. Karena suatu penyakit itu harus hilang dan ibu sudah nggak memiliki. Minta tolong slide-nya Mbak, karena nggak connect. Jadi nanti biasanya ya Bu ya, karena sudah diangkat payudaranya, kemudian mungkin ada yang kena efek kemoterapi di bidang tubuh kita.
mesti ada seperti itu, berubah. Apalagi kalau kita sudah diangkat hormon valiumnya, kita menopause cenderung lebih gemuk Bu, biasanya. Itu biasanya memang seperti itu. Pra-menopause aja nggak diangkat rahim nggak diangkat hidung telurnya aja ya mesti di atas 45 kan turun berat badan susah sekali tuh Bu. Nah itu belum lagi nanti desire wes gak duwe pinginan. Wong kok kate ngono, wong mangan ae males. Wong katene keluar rumah aja kadang males ya Bu ya. Kumpul sama tetangga biasanya semangat dasar wisma PKK sik engkok aku ngene lek anu ngene lek ngene kan gitu ya. Masih banyak itu pertimbangan. Ya memang seperti itu. Kemudian apalagi orgasme gitu Bu ya. Wong sik nglakoni apene ae gak apa meneh orgasme adoh wis sama ya. Nah itu dan nyeri karena menopause tadi akhirnya ibu vaginanya lebih kering, biasanya penetrasinya nyeri. Dan itu dari beberapa jurnal yang saya baca memang kalau untuk kanker payudara disarankan pakai pelumas Bu. Pelumas yang bahannya gel tapi bukan yang hormon. Kalau memang karena ada beberapa kanker payudara kan yang ada pengaruhnya sama hormon ya tidak disarankan pakai yang hormon itu, atau jika ingin memakai yang itu harus dengan konsultasi apakah aman apa enggak pemakaian hormon, krim hormon untuk daerah vagina. Slide. Payudaranya mungkin bilang ada lukanya, pasti lukanya pun enggak kecil ya, pasti lebar panjang, iya betul. Kemudian kalau bisa direkonstruksi mungkin ada beberapa yang setelah diangkat payudaranya direkonstruksi ya Bu. Luka rekonstruksi kan juga paling diambil lemak dari bagian tubuh yang lain. Nah itu kan juga bikin scar di bagian tubuh yang lain gitu ya. Kemudian berat badan biasanya cenderung naik. Kemudian rambut rontok karena kan kemoterapi ya Bu ya, radiasi kemoterapi itu kan semua sel yang kena, walaupun tujuannya kanker payudara tapi sel yang lain itu ikut terkena pengaruhnya. Respon seksual seperti yang saya bilang tadi, kemudian kesuburan jelas. Kalau sudah diangkat indung telurnya ya sudah, kesuburannya pasti akan menurun. Untuk kemoterapi, radioterapi pada misalnya pada wanita yang belum menikah atau belum punya anak itu sekarang ada Bu, dipreservasi. Jadi indung telurnya diambil, difrozenkan, nanti suatu ketika sel telurnya nanti kalau seandainya pengen hamil atau menikah suatu ketika itu bisa dikembalikan, itu bisa. Ada beberapa cara, ada yang cara operatif, jadi diangkat, disisihkan tidak pada daerah yang kena radioterapi, atau bisa juga disimpan sel telurnya. Itu ada tekniknya sekarang sudah sangat maju, sudah banyak cara ya untuk preservasi. Kemudian masalah perubahan peran seperti yang saya bilang tadi, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai memang harus sejalan dan saling berkaitan ya. Dan jangan nunggu moodnya baik Bu, karena kalau dalam pengobatan saya yakin tidak pernah akan ada mood baik. Dalam kondisi kita sangat tidak menyenangkan, itu tidak akan pernah ada mood baik. Namun jadikanlah hubungan intim ini sebagai untuk membangkitkan mood. Paham ya Bu ya? Dulu sebelum sakit ya. Sebenarnya berhubungan intim itu kan suatu rekreasi ya Bu. Betul nggak? Sumpah kerjaan, sumpah kabeh tonggo, sumpah kabeh mertua, sumpah kabeh anak, itu kan ya. Terus ya wis ono bapake, nah, apalagi kalau ibu bisa orgasme, insya Allah bahagia kan Bu? Benar nggak? Nah ya, saya kayak di sini pasti sudah mengalami orgasme kan Bu? Nggak ada kan yang enggak kan? Nah, jadi itu adalah suatu fase rekreasi gitu. Dan kenapa enggak ketika jenengan dalam fase pengobatan yang panjang ini saat rekreasi healing jalan-jalan, kenapa enggak dikembalikan lagi rekreasinya di tempat tidur gak atau nah itu ya membangkitkan itu yang memang agak susah karena ya itu
itu dari dulu kita selalu dibilang bahwa kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Kalau pangannya kita males karena kemo, pangannya males karena kemo, papan ya sudah ada ya. Kalau sandang berdandan aja males karena aku wis loro, wis ngene, itu kan apa meneh sing sitok iku gitu, pasti gak kepikiran. Nah, tapi Bu, slide selanjutnya ini ada caranya untuk meningkatkan gairah. Jadi tetap harus menjaga citra diri. Saya senang ibu-ibu tadi dress up. Saya aja nggak dandan, memang saya nggak bisa dandan. Saya ya gini-gini aja. Dandan, pakai baju bagus, semangat. Memang harus seperti itu. Jadi harus menunjukkan citra diri yang baik, yang positif. Paling nggak dandan, pakai baju yang keren, merasa keren, kita ngaca keren, seneng kan Bu kita? Pasti percaya diri kita akan meningkat. Semangat. Kemudian olahraga, ada senam tadi. Kemudian kalau rambutnya rontok, nggak apa-apa pakai wig. Ya kalau yang nggak pengen jilbaban pun boleh kok pakai wig. Malah enak ganti warna, ganti model rambut gitu ya Bu ya. Kemudian jangan merasa jadi nggak cantik setelah terapi, itu loh Bu, konsepnya itu. Jangan menjadi nggak cantik lagi setelah terapi. Walaupun orang kok saya ingin ya, kok saya bisa jadi rumah orang pasti kan komentar ya Bu, kok saya ingin ganti ireng, kok saya ingin ganti kusut, kok saya ingin ganti, nah dia kan gak boleh ngelakoni Bu, gak usah di rumah ya Bu ya, pesan saya itu. Kemudian boleh dong kita massage, pijet. Nah kan kita biasanya mijet ya, mijet anak, mijet bojo gitu. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak ada yang mijet kan Bu ya. Nah itu gimana kita mijet kalau saat kayak gini. Kemudian melakukan aktivitas seperti pacaran Bu. Dulu sama suaminya saya dijodohkan dong, gak sempat pacaran. Ya sudah, kalau dulu gak sempat pacaran ya pacarannya sekarang. Keluar, jalan-jalan, makan malam. Kemudian bikin catatan kecil Bu. Ya saling memuji kayak apa gitu ya. Sekedar ucapan terima kasih aja. Misalnya bapaknya sudah bantu apa gitu, matur nuwun yo Mas, tapi bentuknya catatan gitu. Itu langsung beda rasanya dibanding kita ngomong gitu ya. Kayaknya menyempatkan diri untuk menulis di tengah kondisi kita yang sedang terapi itu mungkin buat pasangan tuh kayak effort gitu ya. Maksudnya pasti rasanya tuh beda buat yang menerima pesan kita. Kemudian ciuman Bu, ojo suka-suka. Ya, maksudnya kadang-kadang apa ya, memang itu kalau di budaya kita kan bukan nggak kayak aneh gitu ya. Cuma sebenarnya ya mau bojo-bojoin dewe nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian ngobrol. Jadi nggak harus yang ujung-ujungnya penetrasi Bu. Hal-hal kecil yang membuat kita dekat tanpa harus penetrasi itu penting. Kalau di fase awal, terutama fase awal. Nanti kalau sudah nyaman, ibu nyaman, pasangan nyaman, kalau mau dilanjutkan monggo. Tapi awalilah dengan hal-hal seperti ini dulu. Slide. Jadi ya kalau mau move on, satu diterima, acceptance ya. Penting harus terima, apapun itu kita terima. Stadiumnya apa, terapinya apa aja nanti komplikasinya kita terima. Karena kita yakin ya Bu, kalau Allah ngasih ujian tuh pasti ada hikmahnya satu. Yang dua, kalau kita sabar pasti ada jalannya. Ibu-ibu yang sekarang sudah belasan tahun ya, coba diputar ulang ke belakang. Selama perjalanan mulai jenengan terdeteksi terkena terus kemudian menjalani terapi, operasi dan sebagainya, pasti jenengan itu ada aja yang bantu, benar nggak? Pasti entah itu orang dekat, entah itu orang yang kita nggak kenal, tiba-tiba ngasih petunjuk atau ngasih jalan supaya kita menjadi lebih mudah menjalani terapi, benar nggak? Ya
Gusti Allah, Bu. Itu sebenarnya Gusti Allah yang menurunkan orang-orang itu, menggerakkan orang-orang itu untuk membantu kita. Itu Gusti Allah. Jadi ada beberapa hal yang kita itu memang di luar kendali kita ya, Bu ya. Dan itu memang kontrolnya dari Tuhan. Makanya kenapa kita harus selalu dekat sama Tuhan ya gitu. Biar kita selalu dapat petunjuk. Tahu pasti sudah relate ya sama quote ini ya. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Monggo jika dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jihan untuk sharing edukasinya pada pagi hari ini, dan untuk selanjutnya langsung saja kita buka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu yang ingin ada yang di-sharingkan mungkin, atau mungkin ada yang ditanyakan. Baik Ibu, saya Ibu Gadit Wilujeng dari Malang Breast Cancer Community. Saya alhamdulillah sudah survive selama 17 tahun. Ada nanti Pak bisa saya juga di awalnya memang sulit ya bagi seorang wanita ketika dia tervonis gitu ya dengan kondisi kanker. Kemudian sudah bisa membayangkan bahwa kalau kita sudah habis operasi pasti ada perubahan di bentuk tubuh. Kemudian terkait aku ini kok urip apa mati ya kan gitu. Itu masih ada pengaruh memang. Ya kalau seks ya kita yang tadi sampaikan bahwa nggak mudah nih, mungkin isi loro kok pun jaluk aja kan gitu. Tapi alhamdulillah suami saya cukup pengertian, tidak mau menceraikan saya, juga tidak mau berpoligami kan begitu. Tepuk tangan untuk bapak. Saya bapaknya nggak datang ya. Nah itulah yang ingin saya juga nanti tanya itu kan. Jadi di perjalanannya memang ada yang saya ciptakan, jadi kehidupan pasca kita operasi itu tidak melulu kita seksnya aja ya dalam arti begitu, tapi ada hal lebih gitu yang kita punya, kita kembangkan. Jadi saya punya, jadi ketika saya tidak banyak bisa melayani di sisi seks, mungkin kan ada jeda ya tadi gitu kan, ada hal-hal yang lain yang membuat keluarga itu bahagia. Memang kita nggak sesegera mungkin itu bisa sehat. Misalkan saya hobinya masak, saya berikan masak itu sebagai kasih sayang saya untuk membahagiakan suami, jadi dia tidak lagi jajan di luar kan gitu. Kepedulian, perhatian itu saya ciptakan di keluarga itu. Sampai kesininya alhamdulillah kami bertahan kan, tidak ada yang namanya sisi-sisi orang. Cuma memang agak sulit ya bagi kita yang tervonis itu mau membicarakan kondisi kita yang tadi yang terpuruk lah dari sisi ini, terus dari sisi fisik, dari sisi ketahanan tubuh apa pasti berubah. Bagaimana itu kita cara mengkomunikasikan itu kan memang tidak mudah. Ada bisa jadi seorang kita itu introvert, jadi kita pendam aja, mungkin ada seperti itu. Ternyata suami juga introvert. Jadi saya cuma diambil sebagian di sini. Nah yang saya tanyakan berkaitan dengan sex and intimacy after therapy, apakah untuk foreplay gitu ya Dok? Apakah media ini masih bisa gitu? Apakah aman untuk seperti sebelum saya operasi gitu Dok? Terima kasih Dok. Insya Allah aman. Karena kalau suami mendekat ke sini Dok, saya bilang jangan, ini mengandung kanker. Saya gitu. Orang ini terapinya gimana? Terapinya saya habis operasi itu Dok, saya sinar. Oke. Setelah sinar sudah saya minum obat. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang. Insya Allah kalau nggak dinyatakan positif aman kok. Siapa tahu nanti hormon-hormon kebahagiaan karena jenengan berhubungan dengan suami itu yang menyebabkan kankernya hilang. Alhamdulillah. Bukannya gitu ya? Karena sampai sekarang saya masih haid Dok. Masih datang bulan saya. Terus-terusan. Normal. Oh, haidnya ya berarti kan jenengan masih normal subur. Berarti fungsi ovariumnya masih normal kalau haidnya masih teratur siklusnya. Tapi kok kata dokter saya kok harus diberhentikan ya Dok? Apanya? Haid saya itu. Haidnya harus stop. Karena nanti tamovennya itu tidak maksimal bekerja Dok. Terus rencananya apa dari dokternya? Belum. Cuma ini aja untuk 2 tahun saya minum tamoven. Dilihat aja perkembangannya. Siap. Ya, karena tergantung jenis kankernya ya kalau nggak salah. Karena saya sih opsi, jadi bukan nggak mendalangi payudara. Cuma ada tipe-tipe tertentu memang yang estrogen itu harus nggak ada sama sekali. Akhirnya ovariumnya harus diangkat. Nah itu kan kita kadang
masih siklusnya teratur kan memang dengan tidak menopause, tidak overallnya masih fungsi gitu ya. Terus mungkin coba diperjelas aja ke dokternya yang dimaksud mensnya harus berhenti itu seperti apa. Apakah seharusnya minum tamoxifen dengan nggak haid sama sekali tapi masih haid gitu? Nanti dicoba dicari bareng-bareng kira-kira apa yang menyebabkan itu. Apakah memang estrogennya yang dominan atau apa itu biasanya ada ininya penyebabnya. Tapi kalau haidnya normal, siklusnya teratur, menurut saya sih masih ada keseimbangan antara estrogen sama progesteron sih dalam tubuh jenengan gitu loh. Bukannya estrogennya terlalu dominan gitu enggak. Kalau estrogennya terlalu dominan itu biasanya malah yang haidnya lama memanjang. Kalau itu kadang-kadang ada fase nggak haid sama sekali tapi habis itu pendarahan buahnya nggak berhenti kayak gitu. Ini seperti itu. Mungkin bisa didiskusikan sama dokternya yang maksud nggak boleh haid itu seperti apa. Terus apakah memang harus ada penyesuaian dosis? Nah gitu sehingga targetnya itu biar tercapai gitu. Jadi kalau nggak salah kalau payudara ya itu kan di ini ya dicekkan ada estrogen reseptor apa enggak gitu ya di PA-nya. Biasanya. Nah itu jenisnya jenengan yang mungkin estrogen ER-nya positif. Nah iya benar karena itu. PR saya so positif. Iya, berarti estrogen progesteronnya positif. Iya. Sudah punya putra tapi ya. Sudah. Oh iya. Berapa? 2. Oh iya, alhamdulillah. Iya, tidak apa-apa. Ya nanti mungkin dicari. Terus kalau saya baca juga ya, sebenarnya kalau kanker itu kan penyebabnya multifaktor. Jadi seharusnya penanganannya juga multifaktor ya, dari semua segi. Baik itu yang terapi medis, non medis kayak misalnya rehabilitasi bekas pengangkatan maupun mental dan yang lain-lain termasuk nutrisi, olahraga dan sebagainya itu memang harus seimbang. Jadi kalau saya pernah baca itu ada 5 aspek ya. Saya sampai browsing. Jadi ada 5 aspek itu yang memang harus dipenuhi ya. Kehidupan seks dengan kondisi yang berbeda dengan kehidupan normal biasanya. Jadi banyak sekali hari ini tadi muncul beberapa pertanyaan dan juga pengalaman yang tidak terduga ya gitu ya. Jadi ternyata banyak unek-unek yang alhamdulillah rela untuk disampaikan, rela untuk didiskusikan dengan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Jihan sebagai narasumber yang membawakan tema tentang kehidupan seksual setelah kanker payudara. Dan untuk menyambungkan tema kita pada pembicaraan pertama tadi dapat saya sampaikan bahwa berbedanya organ yang dialami pada pasien-pasien dengan kanker payudara pastinya akan menimbulkan overthinking, dan overthinking itu pastinya akan menimbulkan perbedaan situasi dan kondisi baik dari pasien sendiri dan juga pasangan. Tapi yang perlu dilakukan pada pasien-pasien kanker ini adalah harus move on, gitu. Jadi harus move on dan juga bagaimana harus ada keinginan untuk meningkatkan kembali gairah agar kehidupan seksual, kehidupan harmonisasi dalam keluarga tetap bisa terjaga meskipun dengan keterbatasan yang ada. Baik, Dr. Jihan, kami ucapkan terima kasih untuk share ilmunya pada pagi hari ini, dan boleh kita beri tepuk tangan untuk Dr. Jihan dulu. Matur nuwun sangat Bu, senang sekali pagi ini saya bisa bergabung di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin saya terlalu vulgar ya Bu ya. Betul sangat, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Jihan untuk berkenan pada ses. Baik, terima kasih Dr. Jihan. Dr. Jihan kami berkenan untuk kembali ke podium.
pagi Bu. Oh ini sudah siang, tapi masih semangatnya masih tetap pagi. Bukan begitu? Masih semangat? Oke, semangatnya masih tetap pagi. Jadi, Ibu Lebda, sebelum materi ini tadi sudah disampaikan juga materi yang pertama tentang kehidupan seksual setelah kanker payudara. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Dr. Jihan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah setelah terapi atau selama terapi itu membutuhkan perawatan yang komprehensif, baik dari biosiklus, sosio-spiritual. Dan mungkin untuk kali ini Ibu Lebda bisa berkenan memberikan sharing session mungkin terkait dari sisi psikologisnya bagaimana. Dan tema kita dalam diskusi kali ini adalah kanker bukanlah akhir, tetaplah menjadi wanita hebat. Ini sangat relate sekali dengan slogan yang diusung pada pagi hari ini, yaitu share, heal, dan empower. Ini ada lebih banyak di bagian empowernya. Gitu. Baik, Ibu Lebda, untuk sharing diskusi kali ini, monggo persilakan. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Di sini mungkin saya bilangnya teman-teman ya, bukan ibu-ibu ya. Rekan-rekan semua ya, gitu. Jadi tadi banyak sempat bilang bahwa ada keterbatasan, tapi kalau menurut saya adalah spesial. Dimanapun kita sekarang, di atas, di bawah, samping, depan, belakang, kita semua itu tetap berharga. Gak ada yang bisa mengalahkan keberhargaan diri kita. Itu dulu yang pertama sebelum kita masuk ke dalam materi. Setuju nggak? Rekan-rekan semua? Setuju. Oke, kita lanjut. Mbak, sebelumnya slide-nya. Oke. Rekan-rekan semua, tahu nggak yang di depan kita ini siapa? Ada Nunung, ada Mas Sanda. Iya betul. Iya itu yang saya harapkan jawaban itu. Ada saya, ya yang paling depan gitu ya. Rada mirip-mirip dikit gitu ya. Yang pakai kacamata ibu. Iya, jadi saya berdiri ya, Mbak ya. Saya ingin lebih dekat juga. Oke. Saya juga jadi pengen bilang kayak saya ya. Oke. Next, Mbak. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk ke materinya. Jadi yang pertama saya akan mulai dari jurnal ya, rekan-rekannya gitu. Karena kita akan banyak bicara tentang empower. Kita akan banyak bicara tentang bagaimana kita hidup dan berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi memang yang dilakukan oleh para peneliti Sari, Nuril, dan Cafit ini katanya kalau pasien kanker payudara itu mengalami masalah psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan merasa tidak berdaya. Betul nggak saya mau tanya? Betul. Betul, oke. Tapi sekarang semua masih ada di depan saya, berarti semuanya hebat. Betul. Terus ini sampai ada yang mengalami depresi, itu sekitar 5,58%. Jadi sepertinya memang dalam kondisi ini kita tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik, tapi juga psikis kita. Gitu. Tadi juga sudah dibahas ya dari fisik oleh Objin. Kebetulan juga Dr. Jihan adalah Objin waktu saya melahirkan. Jadi saya juga menarik sekali sharingnya. Saya akan melanjutkan dan mungkin beberapa melengkapi seperti itu. Boleh di next. Oke. Jadi memang kita bilang nggak mudah ya, nggak mudah. Kalau saya bilang ujung seperti ini ternyata rekan-rekan. Jadi bagaimana gejala fisik dan kesakitan itu mempengaruhi psikisnya. Jadi ada kesedihan, kekhawatiran, ketidaknyamanan, kemudian ada berpengaruh pada keputusasaan dan menyembunyikan kondisi dari lingkungan sosial. Tapi ternyata responden mengatakan bahwa adanya motivasi eksternal, dukungan dan semangat dari lingkungan sekitar, kemudian adanya keinginan sehat, adanya pengalaman, itu membuat seseorang mau untuk berobat, mau untuk menjalani pengobatan, dan beberapa dari responden itu meninggalkan pengobatan alternatif. Nah ini
kenyataannya seperti ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan merasa tidak setuju, ini dari responden gitu ya, bukan dari saya gitu. Jadi ternyata ditemukan loh bahwa nggak hanya pemeriksaan ke dokter kok, pemeriksaan psikologis itu juga sangat berpengaruh untuk rekan-rekan mau berobat seperti itu. Slide. Oke, setelah kita tahu nih ada efek, ternyata ada efek psikis, ternyata ada efek fisik, ternyata ada efek sosial yang muncul setelah. Nah, yang pertama memang penerimaan diri atau terima kenyataan. Seperti yang tadi dijelaskan juga oleh Dr. Jihan, tapi di sini saya hanya akan melengkapi gitu nih. Nah, pahami perasaan dan lakukan validasi. Nah, lakukan validasi ini yang seperti apa? Semisal. Dan di akhir sesi sharing ditutup dengan how to treat gitu ya, yang bentuk wujud aslinya gimana sih caranya tuh. Nah, sudah dikasih tahu oleh Ibu Lerda pada siang hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin menanyakan gimana kabarnya sampai detik ini? Alhamdulillah. Apakah sudah lebih baik? Kalau dibandingkan dari awal masuk ke ruangan ini sampai detik ini, apakah ada perubahan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong honornya dinaikin ya. Tolong. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk sesi sharing yang materi kedua sudah disampaikan dengan sangat menarik dan sangat spesial oleh Ibu Lerda Katoria SC MC Psikolog. Dan kini saatnya saya memberikan kesempatan. Alhamdulillah udah selesai acaranya. Alhamdulillah acara seminar sudah selesai dan menarik banget materinya dan bagus untuk pengetahuan saya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.